Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Supianto, dosen di Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar PGSD, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 11 Maret. Dalam video ini, saya akan menampilkan cuplikan proses pembelajaran luring pada mata kuliah evaluasi pembelajaran, khususnya pada materi konsep dasar evaluasi. Mata kuliah ini bertujuan untuk membekali mahasiswa PGSD agar memahami konsep, prinsip, serta teknik evaluasi pembelajaran secara menyeluruh dan mampu menerapkannya dalam konteks pendidikan dasar. Pada pertemuan ini, saya menggunakan metode studi kasus sebagai pendekatan utama dalam proses pembelajaran. Saya memulai pembelajaran dengan memberikan ilustrasi praktis untuk membantu mahasiswa membedakan antara evaluasi, asesmen, pengukuran, dan tes. Ilustrasi ini penting agar mahasiswa tidak hanya memahami definisinya, tetapi juga mampu menerapkan konsep-konsep tersebut secara tepat dalam dunia pendidikan. Setelah itu, saya menjelaskan prinsip-prinsip evaluasi pembelajaran seperti validitas, reliabilitas, kemudian objektivitas, dan lain-lain, serta mengaitkannya dengan praktek yang sering terjadi di lapangan. Sebagai penutup pembelajaran, mahasiswa kemudian saya minta untuk menulis esai reflektif tentang pengalaman mereka sebagai peserta evaluasi, baik itu di sekolah maupun di perguruan tinggi, dan menganalisis apakah pengalaman tersebut mencerminkan prinsip-prinsip evaluasi yang baik atau justru sebaliknya. Aktivitas ini bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran kritis mahasiswa terhadap pentingnya evaluasi yang adil, transparan, dan mendidik. Selamat menyaksikan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Hari ini saya ingin menyampaikan tentang konsep dasar evaluasi. Jadi konsep dasar evaluasi itu beberapa konsep-konsep yang mungkin selama ini digunakan secara tumpang tindih oleh para guru, sehingga kita perlu untuk menyamakan persepsi tentang apa sebenarnya evaluasi. Oke, jadi begini, ketika kamu mendengarkan tentang evaluasi, apa hal pertama yang muncul dalam pikiran? Ketika kamu mendengarkan kata evaluasi pembelajaran, silakan. Ujian, terus penilaian, asesmen, perbaikan. Apa lagi? Yes. Ada lagi? Tertekan, depresi, grogi, remedi, dan seterusnya. Banyak hal-hal yang berkaitan dengan asesmen. Ketika kamu mendengar kata evaluasi atau ujian atau asesmen, tiba-tiba banyak sekali tergambar hal yang mengerikan bagi kamu. Oke, untuk menyamakan persepsi kita, saya ingin memberikan kamu ilustrasi seperti ini. Ilustrasi yang pertama, Bu Linda ingin mengetahui penguasaan siswanya mengenai kompetensi dasar dalam pelajaran IPS. Untuk itu kemudian Bu Linda memberikan soal kepada siswanya. Nah, kemudian soal itu dikerjakan oleh siswanya. Dalam konteks ini, Bu Linda sedang ngapain? Melakukan tes. Oke, lalu kemudian ada Bu Linda memeriksa lembar jawaban siswanya, kemudian memberikan skor kepada siswa, lalu kemudian terdapatlah skor bervariasi antara satu siswa dengan siswa yang lain berdasarkan hasil koreksi jawaban yang dilakukan oleh Bu Linda. Kemudian Bu Linda memberikan skor angka-angka itu. Nah, dalam posisinya sudah di sini ini, Bu Linda sedang ngapain? Melakukan pengukuran. Oke, lalu kemudian berdasarkan hasil skor tersebut, lalu kemudian Bu Linda menginterpretasikan hasilnya, menginterpretasikan skor itu. Ada kemudian siswa yang dimasukkan ke dalam golongan atau kategori cukup baik, atau mungkin menguasai, sangat menguasai, kurang menguasai, dan seterusnya. Jadi Bu Linda melakukan interpretasi terhadap hasil skor yang dilakukan pada perhitungan hasil tes yang dilakukan pertama kali. Nah, dalam konteks ini Bu Linda sedang ngapain? Penilaian. Oke, terakhir Bu Linda kemudian berdasarkan interpretasi itu, lalu kemudian Bu Linda melakukan apa?
mengambil satu keputusan apakah Bu Linda akan melakukan remedi atau melanjutkan pada materi berikutnya. Jadi karena sudah ada kategori siswa sedang, kemudian rendah dan tinggi, lalu kemudian Bu Linda memutuskan bahwa siswa-siswa dengan nilai yang rendah atau yang kurang menguasai atau yang tidak menguasai itu akan dilakukan remedial teaching, sementara siswa-siswa yang sudah mencapai level KKM minimal, maka kemudian Bu Linda akan melanjutkan ke materi berikutnya. Bu Linda melakukan keputusan itu, membuat keputusan itu dalam konteks ini. Bu Linda lagi ngapain? Evaluasi. Good. Jadi teman-teman, dari 4 ilustrasi ini kalian sudah bisa membayangkan dan membedakan mana aktivitas melakukan tes, pengukuran, assessment, dan evaluasi. Jadi kalau tes itu berarti kan seperangkat pertanyaan ya. Jadi tes itu adalah seperangkat pertanyaan atau tugas untuk memperoleh apa? Informasi atau data mengenai suatu atribut. Kalau yang dinilai itu mungkin pengetahuan, berarti yang diperoleh itu informasinya adalah pengetahuan. Itu adalah tes. Jadi seperangkat pertanyaan. Kalau tadi di ilustrasi Bu Linda ada 50 soal. Nah, kemudian kalau pengukuran itu adalah pemberian angka atau kuantifikasi dari sebuah atribut, memberikan angka. Jadi dari hasil tes itu kemudian dikoreksi, keluar angka-angka. Itu namanya measurement atau pengukuran. Lalu kemudian dari angka-angka itu kita menentukan nilai suatu objek. Nilainya berapa? Tinggi enggak? Sedang enggak? Tinggi apa sedang? Tinggi atau rendah? Itu adalah kualitatif. Ketika kita sampai kepada nilai tinggi, sedang atau rendah, itu kita melakukan interpretasi. Interpretasi ini adalah assessment atau penilaian. Nah, lalu kemudian yang terakhir yaitu membuat pertimbangan. Pertimbangan apakah kita akan melanjutkan materi atau mungkin kita akan melakukan remedial. Nah, ini namanya apa? Oke, sampai di sini paham? Nah, lalu apa peran evaluasi dalam pembelajaran? Evaluasi itu cukup banyak perannya. Kalau kita bahas ini cukup banyak, tapi saya rangkum menjadi 4 di sini. Jadi evaluasi itu membantu guru dalam apa? Dalam merancang strategi pembelajaran. Jadi misalkan begini, di minggu pertama gurunya memberikan pembelajaran. Ternyata di minggu pertama itu siswanya kurang memahami materi yang diajarkan oleh guru. Dari mana gurunya tahu bahwa siswanya kurang memahami? Tentu dari evaluasi. Nah, dari hasil evaluasi itu kemudian gurunya melakukan refleksi. Jangan-jangan metode saya yang tidak tepat, atau jangan-jangan kondisi kelasnya yang tidak bagus, atau jangan-jangan yang lainnya. Nah, dari situ kemudian dari hasil evaluasi itu, lalu kemudian guru menentukan strategi pembelajaran apa kira-kira yang tepat yang bisa saya gunakan di pertemuan berikutnya agar apa? Agar siswa bisa lebih memahami materi yang diajarkan. Itu yang pertama. Kemudian mengidentifikasi kebutuhan siswanya. Jadi ketika kita memberikan assessment, memberikan penilaian, melakukan evaluasi, kita juga bisa mengidentifikasi ini sebenarnya siswanya itu butuh apa sebenarnya di dalam kelas kita. Mereka butuh materi yang lebih banyak kan? Atau mungkin butuh metode pembelajaran yang lebih interaktif kan? Atau mungkin mereka butuh permainan atau apapun. Jadi kita melakukan identifikasi terhadap kebutuhan siswa kita. Kemudian yang berikutnya, menentukan efektif nggak sih metode pembelajaran yang kita lakukan. Nah, kalau kita melakukan pembelajaran, lalu kemudian ternyata siswanya banyak yang nggak mengerti, atau mungkin mereka hanya mendapatkan nilai yang di bawah KKM, artinya pembelajaran yang kita lakukan berarti nggak efektif dong. Nah, ketika kita mendapati bahwa pembelajaran kita ternyata itu nggak efektif, maka tentu saja sebagai guru yang reflektif, ya kita harus berpikir kira-kira nggak efektifnya itu kenapa? Apakah metode yang tidak tepat, atau cara saya menyampaikan pembelajaran mungkin yang kurang bervariatif, atau mungkin kondisi siswanya yang mungkin belum siap untuk melakukan pembelajaran atau mengikuti pembelajaran, kondisi kelas yang mungkin juga tidak kondusif, atau bagaimana? Nah, dari situ kemudian kita bisa memberikan apa? Melakukan perbaikan terhadap pembelajaran yang akan kita lakukan di pertemuan-pertemuan berikut. Lalu kemudian evaluasi juga bisa memberikan data kepada kita untuk apa? Untuk menentukan keputusan. Keputusannya tadi, apakah pembelajaran kita akan kita lanjutkan ke materi berikutnya, atau mungkin kita akan melakukan apa remedial,
atau mungkin kita akan mengubah strategi pembelajaran kita, atau hal yang lain. Jadi 4 hal ini yang bisa kita lakukan dengan melalui evaluasi pembelajaran. Baik, kita lanjutkan. Jenis-jenis evaluasi itu cukup banyak ya. Jenis-jenis evaluasi cukup banyak. Kalau kita lihat dari waktu pelaksanaannya, berdasarkan waktu pelaksanaan, evaluasi itu ada evaluasi formatif, ada evaluasi sumatif. Nah, kalau formatif itu apa? Dilakukan selama proses pembelajaran. Misalkan seperti ini, kita saat ini sedang melakukan pembelajaran. Saya sambil mengamati bagaimana atau sampai di mana tingkat pemahaman kamu terkait dengan evaluasi, terkait dengan konsep-konsep dasar evaluasi. Oke, saya tanya satu persatu. Ada yang jawabannya benar, ada yang masih kurang benar. Artinya dari situ saya bisa mengidentifikasi, oh ternyata pemahaman mahasiswa di kelas ini masih cukup beragam terkait dengan evaluasi. Ada yang benar, ada yang kurang benar. Nah, ini selama proses pembelajaran dilakukan. Jadi tadi saya bisa mengidentifikasi kalau misalkan itu dilakukan secara terstruktur, saya bisa menggunakan lembar observasi sambil melihat, oh mahasiswa ini sudah memahami, mahasiswa yang ini belum memahami, dan seterusnya. Itu dilakukan selama proses pembelajaran. Kemudian yang kedua, evaluasi sumatif. Kalau evaluasi formatif itu lebih pada proses, kalau evaluasi sumatif itu lebih menekankan kepada hasil akhir. Dan biasanya itu kita lakukan di akhir. Ada yang bisa memberikan contoh evaluasi sumatif? UAS, ujian akhir semester. Ada lagi? UTS, ujian tengah semester. Ada lagi? Kalau di sekolah? Ujian nasional. Jadi itu berdasarkan waktu. Lalu kemudian berdasarkan tujuannya, ada evaluasi diagnostik, ada prognostik, dan yang terakhir ada penerapan. Kalau evaluasi diagnostik, apa itu? Evaluasi diagnostik? Ya, untuk mengidentifikasi kesulitan siswa atau mungkin kebutuhan mereka di dalam proses pembelajaran. Kalau evaluasi prognostik itu untuk memprediksi apa? Keberhasilan siswa ketika mereka mengikuti atau mempelajari materi tertentu. Mereka akan berhasil. Lalu kemudian evaluasi penempatan. Lalu kemudian berdasarkan tekniknya. Nah, ini penting. Berdasarkan tekniknya ada cukup banyak cara. Kalau kita bicara teknik berarti cara. Ada cukup banyak cara atau teknik di dalam melakukan evaluasi. Yang pertama yaitu tes tulis. Ini tentu yang paling sering kalian ikuti ya. Tes tulis. Tes tulis, lalu kemudian observasi. Ada yang pernah? Biasanya dalam konteks apa yang observasi dilakukan? Iya, observasi itu pengamatan. Nah, kamu biasanya diamati ketika ngapain? Praktikum. Terus, apa lagi? Kerja kelompok. Lalu apa lagi? Presentasi. Ya, itu observasi. Jadi ada lembar observasi, kamu melakukan satu kegiatan atau mempraktekkan satu keterampilan tertentu, lalu kemudian kamu diobservasi dengan di lembar observasi itu ada poin-poin yang digunakan untuk menilai kamu. Lalu kemudian ada lagi apa? Portofolio. Kalau portofolio itu apa? Hasil karya, kumpulan ya, kumpulan dari hasil pekerjaan kamu selama periode waktu tertentu, lalu kemudian dikumpulkan, diambil nilainya, lalu kemudian mendapatkan nilai hasil akhir. Kemudian yang terakhir apa? Proyek. Ini cukup sering kamu lakukan kan? Penilaian proyek, kalian diminta untuk melakukan proyek apa, termasuk juga nanti di dalam mata kuliah evaluasi pembelajaran kalian akan melakukan proyek untuk mengembangkan instrumen penilaian. Lalu setelah itu kamu melakukan uji coba, kemudian menganalisis hasilnya, lalu kemudian membuat laporan akhir dari proyek yang kamu lakukan itu. Nah, dari proyek itulah kemudian saya akan nanti memberikan penilaian akhir kepada. Oke, jadi ini teman-teman cara kita atau teknik yang biasanya kita lakukan atau kita gunakan di dalam melakukan evaluasi. Nah, berikutnya adalah prinsip-prinsip evaluasi pembelajaran. Oke, sebelum saya menjelaskan ini, ada yang cukup familiar dengan prinsip-prinsip ini, dengan konsep-konsep yang ada di depan ini. Berkesinambungan, akutabel, objektif, lalu kemudian edukatif, valid, reliable, komprehensif, dan seterusnya. Kalian cukup familiar nggak dengan ini?
Sedikit. Oke. Ada yang bisa menjelaskan evaluasi yang adil itu yang seperti apa sih? Ya? Tidak subjektif ya. Tidak subjektif. Yang tidak membedakan kenal dengan siswa ini atau ini. Oke, itu adil. Tidak membeda-bedakan antara siswa yang satu dengan siswa yang lain berdasarkan mungkin kedekatan secara personal. Karena mungkin gurunya lebih dekat dengan siswa ini, atau jangan-jangan di kelas itu ada anaknya, lalu kemudian memberikan penilaian yang lebih bagus kepadanya dibandingkan itu, namanya tidak adil. Ada 8 prinsip evaluasi pembelajaran. Yang pertama, berkesinambungan. Jadi evaluasi itu tidak bisa dilakukan hanya sekali lalu kemudian kita menentukan nilai akhirnya sudah nilainya sekian. Tidak bisa seperti itu. Jadi harus dilakukan berkesinambungan. Berkesinambungan artinya dilakukan secara terus-menerus. Barangkali di pertemuan pertama pencapaiannya belum begitu bagus. Lalu kemudian kita lihat bagaimana hasilnya di pertemuan berikutnya. Setelah itu kita melakukan tes berikutnya lagi dan seterusnya. Dilakukan secara berkesinambungan. Dan yang paling penting adalah apa yang bisa kita lakukan, perbaikan apa yang harus kita lakukan dari hasil tes pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Itu yang paling penting sebenarnya. Sehingga ada kesinambungan. Kemudian yang kedua, akuntabel. Apa akuntabel itu? Dapat dipertanggungjawabkan. Jadi apakah hasil atau skor yang kamu berikan kepada siswa dari hasil evaluasi itu bisa dipertanggungjawabkan atau tidak? Bagaimana agar itu bisa dipertanggungjawabkan? Instrumennya harus dibuat. Instrumennya harus berkualitas sehingga hasilnya juga bisa dipertanggungjawabkan. Kalau instrumennya nanti nggak berkualitas ya nggak bisa atau dipertanggungjawabkan hasilnya. Bagaimana kita bisa mempertanggungjawabkan hasil dari alat ukur yang mungkin tidak bisa tidak berkualitas. Nah ini jadi problem. Makanya itu akan menjadi pembahasan yang lain lagi ketika kita bicara tentang instrumen yang berkualitas itu yang seperti apa. Kemudian berikutnya objektif. Apa itu objektif? Objektif apa? Tidak berpihak pada orang tertentu berdasarkan kriteria yang jelas. Melihat hasilnya nggak melihat orangnya. Melihat hasilnya nggak lihat orangnya. Lihat WA-nya doang, nggak lihat tampangnya. Lihat hasilnya, nggak lihat orangnya. Itu objektif. Oke, jadi tidak memberikan angka, ya kan, berdasarkan itu tadi ya, berdasarkan kedekatan personal, itu tadi. Jadi objektif. Kalau memang pencapaiannya itu tidak maksimal, maka ya ditulis tidak maksimal. Kalau memang hasilnya bagus, maka ya ditulis bagus. Kemudian berikutnya edukatif. Apa edukatif? Ya, jadi evaluasi yang kita lakukan itu harus ada unsur edukatifnya. Mendidik atau tidak? Kalau misalkan siswa kita berikan skor sekian, lalu kemudian dia tahu skornya itu. Nah, skornya itu diapain sama dia? Apakah dijadikan sebagai dasar untuk melakukan refleksi diri? Oh iya, nilai saya ternyata nggak begitu bagus. Berarti kalau nilai saya seperti ini, apa yang harus saya lakukan berikutnya? Apakah saya akan melakukan hal yang sama dengan yang sebelumnya? Artinya kalau melakukan hal yang sama berarti nanti nilainya sama lagi. Kemudian berikutnya adil. Nah tadi kita sudah bahas adil ya. Jadi penilaian itu harus apa? Adil, tidak melihat-lihat apakah siswanya itu dekat secara personal kepada gurunya atau tidak gitu. Tidak perlu seperti itu. Jadi tidak membeda-bedakan antara siswa yang satu dengan siswa yang lainnya. Jadi penilaian yang kita berikan, skor yang kita berikan kepada siswa kita harus berdasarkan apa adanya dari objektif dan adil. Kemudian berikutnya adalah valid. Apa valid? Apa? Valid sesuai apa? Contohnya, coba saya ingin kamu memberikan satu contoh saja. Ada yang memberikan contoh. Yang valid itu yang seperti apa sih? Mengukur apa yang seharusnya diukur, mengukur yang bicaranya jadikan Oke, mengukur apa yang seharusnya diukur. Kalau yang diukur itu adalah kemampuan berbicara, maka
Yang diukur adalah atau tesnya atau instrumennya juga untuk mengukur kemampuan berbicara. Kan banyak orang yang butuh validasi kan sekarang. Nah, maksudnya apa yang butuh validasi itu? Kemampuan. Oke, absah. Gitu ya, absah. Nah, jadi valid itu benar tadi ya. Valid itu mengukur apa yang seharusnya diukur. Jadi kalau kita mau mengukur kemampuan berbicara, maka teknik yang kita gunakan, alat yang kita pakai, kemudian item-item di dalam instrumen yang kita gunakan, itu yang memang digunakan untuk mengukur apa? Kemampuan berbicara. Jangan sampai kita mau mengukur apa lalu kemudian yang diukur. Nah, contohnya begini misalkan. Dalam pelajaran matematika, kan kamu sering mengerjakan ketika di SD, SMP, atau SMA, sering mendapati soal cerita panjang kan ceritanya. Di SD juga begitu kan ya, panjang sekali ceritanya. Nah, kemudian kamu mengerjakan itu, lalu kemudian hasilnya salah. Salahnya hasil kamu dalam mengerjakan soal cerita itu, apakah karena kamu memang nggak paham dengan konsep matematikanya, atau jangan-jangan kamu nggak paham dengan bahasa atau kalimatnya yang panjang itu? Padahal yang mau diukur apa ini? Kemampuan, taruhlah menghitung atau penjumlahan atau pengurangan, taruhlah seperti itu ya, yang dihitung itu misalkan. Berikutnya adalah reliable. Apa reliable itu? Dapat diandalkan. Apa lagi? Konsisten. Apa lagi? Ajak. Ajak itu yang kayak apa? Ajak. Yang konsisten. Yang apa? Ajak. Yang tidak berubah. Oke. Jadi reliable itu adalah ketika kamu melakukan satu pengukuran atau satu evaluasi dengan menggunakan alat ukur tertentu, instrumen tertentu, di waktu tertentu, lalu kemudian di waktu yang berbeda, kamu melakukan pengukuran lagi dengan alat ukur yang sama, orangnya juga sama dengan kondisi yang sama, dan hasilnya kurang lebih sama, maka itu disebut sebagai reliable. Paham ya? Jadi konsisten. Nah, konsisten artinya dari hasil yang pertama dan hasil berikutnya itu tidak jauh berbeda. Berikutnya adalah komprehensif. Apa komprehensif itu? Menyeluruh. Pernah mendengar istilah holistik? Assessment autentik, pernah mendengar itu? Belum ya? Oke, itu nanti akan kita bahas nanti. Ada pertemuan untuk membahas tentang assessment autentik. Holistik, menyeluruh. Jadi ketika kita melakukan satu penilaian kepada siswa kita, jangan sampai kita hanya memberikan satu angka berdasarkan satu kompetensi tertentu. Ketika kamu nanti memberikan hasil nilai akhir kepada siswamu, jangan sampai hasil akhir itu kemudian hanya didasarkan pada nilai kognitif, tanpa mempertimbangkan nilai afektifnya, nilai psikomotor, dan seterusnya. Nah, makanya penilaian itu dilakukan harus holistik atau komprehensif, menyeluruh. Oke, teman-teman, itu 8 prinsip dari evaluasi pembelajaran. Sampai di sini ada pertanyaan? Yes. Jadi objeknya kan tentang pendidikan keagamaan juga sama tidak pendidikan objektif. Yes. Oke. Pertama, kalau kita melihat adil itu artinya tidak membeda-bedakan ya. Tidak membeda-bedakan antara siswa yang satu dengan siswa yang satunya, ya kan? Apakah itu siswa gurunya dekat atau tidak ya, dekat-dekatan secara personal dengan siswanya, atau mungkin dia tidak terlalu dekat secara personal. Contohnya juga mungkin seperti ini, jangan sampai kita memberikan satu tugas yang lebih berat kepada siswa ini, kemudian siswa yang satunya diberikan tugas yang biasa-biasa saja. Seperti itu, artinya itu kan nggak adil. Memberikan assessment atau penilaian atau evaluasi berdasarkan bobot tugas yang sama, itu namanya adil. Kalau objektif bagaimana? Oke, kalau objektif, apa hasil setiap siswa ini? Setiap individu. Hasilnya bagus nggak? Si A, oh bagus. Si B, oh bagusnya sama-sama bagus. Berarti itu objektif ya, itu apa adanya yang kita masukkan ke dalam lembaga penilaian kita. Bisa dipahami? Bisa. Kalau saya itu pernah pengalaman, jadi agak mirip seperti Tina Abdul, tetapi kasusnya seperti ini Pak. Jadi itu kenyataannya tuh saat itu saya mendapatkan nilainya itu termasuk yang tidak remedial. Namun ketika sudah nilai akhir keluar tuh, kenapa nilai saya
saya tuh seperti orang yang remedial gitu, kayak apa ya, rendah, katakanlah rendah gitu ya. Padahal saya kenyataannya tidak remedial, ya. Sedangkan di sisi lain ada yang bercerita bahwa dia remedial, tapi kan udah remedial, habis itu ternyata nilainya lebih tinggi daripada saya yang tidak remedial, kayak gitu. Oke, jadi menurut kamu prinsip dari evaluasi apa nih? Prinsip apa nih yang tidak terpenuhi dari 8 prinsip evaluasi? Mungkin kurang adil ya. Kurang adil, oke. Semuanya masuk. Semuanya Pak masuk. Semua Jadi nggak objektif, objektif nggak? Enggak. Terus akuntabel nggak? Enggak. Adil nggak? Valid nggak? Reliable nggak? Oke. Kok semuanya ya? Oke. Jadi itu teman-teman ya. Nah, karena itu penting sekali teman-teman kita mengidentifikasi ya apakah sebuah evaluasi atau assessment itu sudah memenuhi prinsip-prinsip evaluasi pembelajaran. Kalian sudah punya pengalaman yang cukup panjang mengikuti evaluasi, mulai dari TK, ya kan? Di evaluasi juga ada TK. Terus apa bentuk evaluasinya di TK? Oke, di SMP, di SD, kemudian di SMA sampai perguruan tinggi, kalian punya jejak yang cukup panjang dalam mengikuti evaluasi. Nah, tentu kamu juga mengidentifikasi sepanjang perjalanan kamu di dunia pendidikan, mulai dari PAUD, TK, kemudian sampai perguruan tinggi, kamu sudah dievaluasi sesering itu. Lalu kemudian tentu saja ada mungkin pengalaman-pengalaman kamu yang menurut kamu kok kayak gini ya evaluasinya dan seterusnya. Nah, oleh karena itu penting bagi kita untuk mengidentifikasi apakah satu praktek evaluasi pembelajaran yang dilakukan oleh gurumu selama ini atau mungkin oleh dosen itu sudah memenuhi prinsip-prinsip dari evaluasi ini. Tujuannya untuk apa? Agar kita tidak melakukan kesalahan yang sama. Nah, oleh karena itu maka teman-teman sebelum kita menutup perkuliahan ini, saya akan memberikan tugas kepada kalian. Tugasnya adalah menuliskan pengalaman kamu. Boleh kamu mengambil pengalaman ketika di SD, atau di SMP, atau di SMA, atau bahkan ketika kamu sudah kuliah, ya, kamu boleh menuliskan pengalaman itu tentang apa? Dalam mengikuti evaluasi. Kamu tuliskan itu pengalaman kamu. Misalnya ujiannya dirasa tidak adil, atau mungkin proyeknya yang dirasa terlalu berat, atau mungkin apa? Tugasnya tidak masuk akal dan seterusnya. Kamu silahkan tuliskan semua pengalaman kamu itu, lalu kemudian kamu sebutkan bahwa dari pengalaman kamu itu prinsip-prinsip evaluasi apa yang tidak terpenuhi di situ dalam proses evaluasinya. Begitu ya. Jadi teman-teman menuliskan esai bebas, tidak ada struktur yang seperti apa harus seperti apa. Kamu silahkan mengalir saja, dituliskan pengalamannya. Kemudian yang paling penting di situ adalah identifikasi apakah dari pengalaman-pengalaman kamu itu mana yang tidak memenuhi prinsip-prinsip evaluasi. Nah, silakan kamu tuliskan itu dalam bentuk esai dan akan kita kumpulkan minggu depan. Oke? Sampai di sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Cukup? Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, saya pikir cukup untuk perkuliahan kita hari ini. Terima kasih teman-teman atas kehadiran dan partisipasi aktifnya dalam pembelajaran kita. Kita akan ketemu lagi minggu depan dan kita akan bercerita, ya. Kalian akan bercerita dan kita semua akan mendengarkan cerita kamu tentang pengalaman kamu di dalam mengikuti evaluasi pembelajaran. Tapi ini cerita bukan sekedar cerita. Cerita yang mengandung critical thinking dan analytical thinking terkait dengan apakah pengalaman kamu itu sudah sesuai atau jangan-jangan tidak sesuai dengan prinsip-prinsip evaluasi pembelajaran. Demikian untuk perkuliahan hari ini. Saya Heri, sekali lagi terima kasih. Kita ketemu minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.